Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya dari Rahmalia akan membahas tentang tujuan seseorang melakukan perjalanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perjalanan. Pengertian pariwisata sendiri menurut A.J. Burkhardt dan S. Medik, pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. Menurut Profesor Salah Wahab, pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu, mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya. Sedangkan tujuan seorang melakukan traveling yaitu dapat mempelajari tempat destinasi wisata yang dikunjungi dan mempererat seseorang dengan budaya tempat wisata yang dikunjungi. Misalkan kita ke beberapa tempat daerah yang ada di Jawa, kita mempelajari tariannya, suku budayanya, seperti itu. Yang kedua, memperluas kesadaran dan memperkenalkan kita untuk mengenal lebih tentang keberagaman. Ketiga, tujuan untuk olahraga seperti golf, hunting, fishing, berkuda, balapan, dan naik gunung. Keempat, untuk melakukan penelitian dan ilmu pengetahuan, discovery tourism dan cultural tourism. Yang kelima, ingin berpetualangan untuk mencari pengalaman baru dan mencari kepuasan dari yang sudah didapatkan. Bagaimana proses pengambilan keputusan perjalanan wisata? Menurut Pitana dan Gayatri, sebelum melakukan perjalanan wisata, seseorang calon wisata terlebih dahulu melakukan sebuah proses mental untuk sampai pada keputusan menyangkut kapan akan melakukan perjalanan, berapa lama, kemana, dengan cara bagaimana, dan seterusnya. Proses pengambilan ini sangat penting, artinya bagi pembangunan pariwisata terkait dengan berbagai fakta yang mempengaruhi keputusan, dan faktor-faktor ini dapat dipengaruhi atau diintervensi. Dalam proses promosi atau pemasaran wisata, pemahaman terhadap proses pengambilan keputusan ini di samping penting sebagai dasar promosi, juga sangat penting di dalam perencanaan produk dan penentuan segmentasi pasar atau target pemasaran. Hal ini semakin penting di dalam situasi kompetisi yang semakin ketat, terutama pada saat pasar mulai sangat tersegmentasi. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan wisatawan menurut Pitana dan Gayatri, antara lain sebagai berikut. 1. Karakteristik wisatawan, baik karakteristik sosial dan ekonomi, yaitu umur, pendidikan, pendapatan, dan pengalaman sebelumnya, maupun karakteristik perilaku, yaitu seperti motivasi, sikap, dan nilai yang dianut. 2. Kesadaran akan manfaat perjalanan, pengetahuan terhadap destinasi yang akan dikunjungi, dan citra destinasi. 3. Gambaran perjalanan yang meliputi jarak, lama tinggal di daerah tujuan wisata, kendala waktu dan biaya, bayangkan akan risiko ketidakpastian, dan tingkat kepercayaan terhadap biro perjalanan wisata itu sangat penting bagi kita yang ingin berjalan wisata. 4. Keunggulan daerah tujuan wisata, yaitu meliputi jenis dan sifat atraksi yang ditawarkan, kualitas layanan, lingkungan fisik dan sosial, situasi politik, aksesibilitas, dan perilaku masyarakat lokal terhadap wisatawan. Yang juga sangat penting sebagai salah satu atribut daerah tujuan wisata adalah citra
atau image yang dimiliki. Proses pengambilan keputusan seorang wisatawan melalui fase yang sangat penting. Menurut Matt Asian dan Wall atau Pitana dan Gayatri. 1. Kebutuhan atau keinginan untuk melakukan perjalanan didasarkan oleh calon wisatawan. Yang selanjutnya ditimbang-timbang apakah perjalanan tersebut memang harus dilakukan atau tidak. 2. Pencarian dan penilaian informasi. Hal ini misalnya dilakukan dengan menghubungi agen perjalanan, mempelajari bahan-bahan promosi atau brosur, leaflet, media massa, atau mendiskusikan dengan mereka yang telah berpengalaman terlebih dahulu. Info ini dievaluasi dari segi keterbatasan dana dan waktu alternatif dari berbagai destinasi yang memungkinkan dikunjungi, dan pertimbangan lainnya. Ketiga, keputusan melakukan perjalanan wisata. Keputusan ini meliputi antara lain daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi, jenis akomodasi, cara berpergian, dan aktivitas yang akan dilakukan di daerah tujuan wisata. Keempat, persiapan perjalanan dan pengalaman wisata. Wisatawan melakukan booking dengan segala persiapan pribadi, dan akhirnya perjalanan wisata dilakukan. Kelima, evaluasi kepuasan perjalanan wisata. Selama perjalanan, tinggal di daerah tujuan wisata, dan setelah kembali ke negara asal, wisatawan secara sadar maupun tidak sadar selalu melakukan evaluasi terhadap perjalanan wisatanya yang akan mempengaruhi keputusan perjalanan wisatanya di masa yang akan datang. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.